Jadi masih tetap libur. Jadi silahkan gunakan waktunya untuk ini. Jadi saya kira terlalu banyak tugas gitu ya. Mungkin saya kira kurang begitu efektif untuk sekarang ya. Sebagai mungkin pengganti keadaan sekarang ataupun apa, saya lebih menekankan pada materi-materi yang sebenarnya sederhana gitu. Tapi cara penyampaiannya itu dengan santai, itu lebih pendekatan itu. Tentunya jangan tugas pendekatan melalui tugas kayaknya kurang begitu efektif ya. Dan saya juga melihat beberapa penyajian tugasnya atau cara penyajian tugasnya juga dari semester kemarin juga nggak seoptimal pada saat kita luring ya, kita luring di sini gitu. Jadi mungkin penyampaiannya akan lebih sederhana. Biarkan kesempatan untuk dosen yang lain mungkin kalau jika ada yang mungkin tugas ataupun tugasnya di deadline atau apa. Tapi untuk saya sepertinya lebih menekankan pada materi ringan dan mengarah ke soft skill atau diskusi saja nanti mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya penyampaian ilmu pun ya nggak boleh paksaan ya. Kalau dari diri kita itu sendiri sudah membatasi, tentunya saja banyak apapun, seberguna apapun ilmunya itu pasti nanti akan mental juga ya. Oke, slide-nya sudah terlihat deh. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Saya mulai saja. Silakan kalau ada yang mendengarkan apa yang sambil minum ataupun sambil apa yang penting didengarkan aja, diikuti saja sebisanya itu. Jadi tidak perlu strict itu seperti keadaan dalam waktu luring ya. Jadi dibuat senyaman mungkin. Oke, misalnya ada terkendala sinyal ataupun apa bisa mematikan kamera juga ataupun kuota ya. Kuotanya itu saya kira dengan menyalakan kamera juga kuotanya tersedot lebih banyak. Tapi kalau yang memang basicnya memakai wifi ataupun koneksi wifi ya, nggak apa-apa lah digunakan kameranya. Oke, secara ekologi, secara garis besar ekologi itu merupakan ilmu ya yang mempelajari tentang interaksi antara organisme hidup atau biotik dengan lingkungannya. Dari sini terkait dengan pembagian yang hidup dan yang mati ataupun sifat fisik ya, yang mati. Kemudian interaksi ini tentu saja akan terdistribusi ya, tergantung dari di mana letak keberadaannya, di mana sifat fisik lingkungannya, terkait juga organisme. Kemudian pada polanya sering sekali digunakan sebagai bagian pengamatan ya, gimana sih kedudukan suatu organisme di situ, sebagai apa, sebagai penyangga ataupun merupakan pendukung di situ. Contohnya organisme bentos ya sebagai pendukung, tentunya ekologi dasaran ataupun perairan yang hampir semua di perairan itu ada ya, baik itu perairan darat maupun perairan hingga perairan laut terdalam sekalipun ada yang bentos. Jadi kedudukannya itu sangat penting. Biasanya diukur menggunakan analisis keragaman, analisis jumlah spesies, kaitannya itu seperti itu ya. Dan secara garis besar bumi hingga satuan terkecil individu, tentunya dari individu itu pun ada satuan, dibagi satuan yang terkecil lagi. Yang paling terkecil tentu saja bentuk partikel informasi terkecil, yaitu DNA di sini. Dari bagian terbesar bumi, kemudian ekosistem, populasi, kemudian terkait dengan spesies, hingga yang satuan terkecil adalah sel ya, sel yang di dalamnya tergantung informasi. Sedangkan pengertian global secara ekologi itu terkait dengan
biosfer atau di mana ruang di mana tempat masih ada terdapat dari makhluk hidup. Biosfer intinya seperti itu. Ada biosfer, hidrosfer, litosfer, pembagiannya itu seperti itu kalau biosfer. Bahkan atmosfer sekalipun ya, tentunya saja tidak ada organisme yang mampu hidup di atmosfer ya sepanjang waktu. Walaupun burung bisa terbang, tapi ya memang medianya saja gitu. Cara bergeraknya, cara movementnya aja yang dia melalui atmosfer. Tapi sebenarnya dia tidak bisa hidup ya di situ. Berbeda dengan ikan. Ikan memang hidupnya di air, di hidrosfer ya, tapi dia hidup, menetap, tumbuh, berkembang di situ. Gitu. Jadi masih terkait dengan lingkungannya, walaupun perbedaannya sangat jauh dari burung ya. Burung bagian yang paling luas tentunya di bumi ini adalah atmosfer ya. Atmosfer itu perlindungan pertama juga dari radiasi. Tentunya di situ burung itu hanya menggunakan udara sebagai media pergerakan, karena pergerakannya itu paling berkembang adalah sayapnya, sayap dibanding dengan organ-organ bergerak lainnya, makhluk lainnya. Gitu. Secara global, secara ekologi ya, di mana di sini baik hidrosfer ataupun perairan darat ya, itu merupakan semua bisa dihuni oleh makhluk hidup. Tinggal mereka itu bisa beradaptasi enggak dengan lingkungannya, dengan kondisinya itu tergantung si individunya itu sendiri. Dan ada landscape ya, landscape itu terkait dengan aliran energi ya, perubahan pertukaran energi, material dan organisme ya, di antara berbagai jenis organisme atau di ekosistem lain gitu, dan landscape itu terkait juga dengan mosaik atau terhubungnya dari masing-masing ekosistem. Jadi kalau kita terkait ya misalnya estetik, secara estetik, landscape itu selain lingkungan, dia juga berperan di sini terkait ya misalnya landscape ranahnya hutan, misalnya landscape hutan berarti lingkungan hutan yang dibawa ke zona yang kita inginkan, dan di situ ada yang menciri sebagai hutan, baik itu tanaman ataupun komponen mati biosfer, misalnya komponen mati di situ aliran sungai ataupun bebatuan yang menyebabkan landscape itu ada terkoneksi antara yang hidup dan yang mati. Gitu. Jadi koneksi itu atau mosaik pattern ini adalah disebut dengan landscape ya. Ini adalah contoh landscape dari ekologi, di mana yang faktor abiotik di sini adalah air tentunya saja, dan substrat tanah di sini mungkin misalnya dari das aliran sungai ya, yang berkelok menandakan masih pada elevasi yang tinggi. Terkait dengan itu rata-rata untuk stream ataupun sungai river ya itu pada bagian tertinggi atau bagian elevasi tanah yang tinggi biasanya ada pola kelokan ya, pola kelokan untuk menjaga eksistensi dari lahannya atau tanahnya. Gitu. Ekosistem dan ekologi tentunya ada perbedaan ya. Ekologi itu sebenarnya adalah ilmunya ya, terkait dengan yang hidup dan benda mati di sini, terkait dengan itu komponen benda hidup dan komponen yang mati gitu. Dan ekosistem itu terbentuk dari komunitas beberapa organisme yang hidup di suatu area yang merekanya itu saling berinteraksi di sini. Di sini terlihat ya ekosistem dari ladang ya, ladang ataupun padang rumput, yang dimana di situ ada beberapa populasi ya. Contohnya di sini ada Pemamabia. Kemudian komunitas dalam ekologi ini merupakan interaksi dari masing-masing spesies tentunya yang membentuk satu komunitas di sini. Kemudian komunitas itu terdiri dari kelompok populasi baik itu satu spesies maupun berbeda spesies atau berbeda jenisnya di suatu area. Contohnya di sini ada komunitas ya, community dari hutan
hujan tropis. Nah, di sini adalah contohnya ciri khas yang utama dari hujan-hujan tropis yaitu alirannya, ada aliran sungai dan lumut ya di sini lumut. Itu komponen karena perlu diketahui juga hujan-hujan tropis merupakan area yang lembab ya. Salah satu pionir dari tumbuhan yang hidup di sana adalah lumut yang berhasil survive ya dari sebagai organisme perintis tentunya. Kemudian populasi dalam ekologi, fokusnya biasanya populasi itu terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pada satuan waktu. Sedangkan populasi itu sendiri merupakan kelompok dari individu yang satu jenis yang hidup di suatu area. Misalnya di sini bisa lihat populasi ekologi dari burung ya, burung flamingo ya, flamingo. Misalnya di sini. Kemudian organisme berarti terkait dengan satu jenis, satu yang terkandung di situ mempunyai struktur fisiologis untuk jenis animal dicontohkan yang mampu bertemu ataupun yang terkait dengan lingkungannya, organisme atau bisa juga dikatakan dengan individu ya, beberapa komponen yang bisa membentuk organisme tentunya itu karena adanya sifat fisik, kemudian perubahan dan tingkah laku yang membentuk suatu organisme. Contoh satu jenis organisme adalah jenis hiu martil di sini. Walaupun secara komunitas dia terkait dengan jenis hiu-hiu yang lain ya, misalnya hiu pemangsa ataupun hiu-hiu jenis lain ya, maupun hiu yang paling tua yaitu hiu paus ya, yang berbeda jenis atau berbeda tipe sifatnya dari jenis hiu pada umumnya yang merupakan tropik level ya, tropik top predator di lautan. Kemudian berbicara dengan pengaruhnya terhadap climate change ya. Jadi sebenarnya komponen ekologis pada umumnya itu tidak hanya faktor biotik dan abiotik saja, tapi di sini ada komponen lain yang terkait dengan hal itu, adanya climate ya, terutama jenis mikroklimat ya. Itu ketiga komponen itulah yang membentuk suatu ekologi di sini. Tapi rata-rata untuk ekologi sendiri itu semua menyebutkan bahwa konsepnya itu hanya berhubungan dari komponen biotik dan komponen abiotik saja. Tapi sebenarnya ada komponen yang terakhir adalah makroklimat seperti dijelaskan ini. Jadi tiga dari komponen inilah yang sebenarnya itu membentuk suatu ekosistem di sini, di mana makroklimat itu terdiri dari pola perubahan global maupun regional dan jenis landscape ya, landscape level terutama dengan yang terkait dengan iklim ya di sini. Bioma ya terletak sebagai suatu zona yang karakteristiknya itu ada vegetation di sini atau karakteristik yang lebih dekat dengan terestrial ya di sini. Bioma itu ruang hidup terutama untuk hanya difokuskan pada jenis daratan ya. Kalau kita berbicara dengan bioma sebenarnya itu kumpulan dari beberapa ekosistem, kaitannya seperti itu. Jadi yang terhubung dengan langsung dengan darat di sini, walaupun ekosistem juga ada yang bersifatnya seperti lautan. Di sini dilakukan adalah aquatic biomass ya, biomass. Tapi untuk secara luas keterkaitannya dengan laut marine itu lebih menitik beratkan penamaan ini ya, hidrosfer ya, hidrosfer lebih pada itu pembagiannya gitu. Kalau ini tentang ini ya, contoh rainforest.
ataupun ini ya hutan tropis ya, yang dicontohkan pada Costa Rica yang sama, iklimnya tropis terkait ya. Jadi keterkaitan baik itu darat ataupun perairan ya, tapi secara global yang mampu ditinggali oleh makhluk hidup, terkaitannya dengan bioma. Dan ini ada ekosistem tundra, tentunya saja suhu di sini ada perbedaan atau pola patternnya itu tinggi ya. Di sini paling rendah ada min 30 ya, sedangkan relatif tinggi itu sekitar 10 derajat. 10 derajat aja mungkin di tropis itu merupakan suhu dingin ya, tapi di iklim tundra itu merupakan suhu yang panas ataupun musim panasnya di situ. Kemudian terkait dengan aquatic biomes ya, aquatic bioma di sini covernya paling tinggi ya di tentang terutama aquaticnya ya, terkait dengan airnya yang mengcover sekitar 71 ya kalau airnya ya. Tapi kalau untuk persebaran zona yang hidupnya itu tentu saja sangat berbeda kerapatannya dengan yang ada di terestrial ya, atau jarak-jarak antara populasinya tentu saja berbeda. Marin tentu saja itu yang menjadi titik beratkan adanya konsentrasi garam ya di sini yang menjadi salah satu peran utama dalam perubahan habit ataupun perubahan fisiologis ya, terkait dengan gimana sih kita bisa tetap survive walaupun dengan lingkungan yang berbeda gitu, dengan lingkungan yang mengandung kandungan komponen terlarut yang cukup tinggi di sini. Dan jadi ada suatu adaptasi pasif tentunya yang mampu mengabaikan adanya ketersediaan unsur-unsur yang menyumbangkan salinitas ini. Jadi cell brain itu ada beberapa proses, ada beberapa kaitannya dengan metabolismenya di dalam tubuh. Ada yang memang secara pasif mengeluarkan, ada yang memang harus bertahap proses pengeluarannya itu masing-masing tergantung dari spesies ataupun individunya itu sendiri. Sedangkan freshwater itu hanya menyumbangkan 0,1% dari total massa dari bumi ini. Kemudian ini yang berkaitan dengan itu, yang kebutuhan air tawar ini merupakan komponen yang paling utama tentunya bagi manusia dan beberapa hewan terestrial tentunya masih membutuhkan air tawar di sini, dan jumlahnya itu hanya sebagian kecil. Jadi sayang sekali kalau jika kita tidak bisa merawat ataupun menjaga kelestariannya. Misalnya contohnya dengan stop penggunaan air tanah ya, air dalam tanah ya, karena air tanah itu sendiri merupakan sebenarnya adalah cadangan yang menjaga bentuk dan kestabilan tanah. Jika air tanah itu sendiri sudah habis cadangannya, tentu saja akan berakibat fatal bagi kestabilan land atau tanah. Ciri-ciri dari aquatic biomes di sini ya, ada komponen fisik dan kimia tentunya yang saling terkait. Kemudian ada geologi, komponen geologi ternyata, dan beberapa komponen lain terkait dengan fotosintetik dan autotrof atau heterotrof, posisinya di suatu ekologi di sini. Wetland ya dan estuari merupakan salah satu zona yang paling produktif di bumi. Wetland itu sendiri pada dasarnya adalah
lahan basah ataupun zona yang subur yang secara kurun waktu tertentu dihuni air atau tersumbang air dalam jumlah yang debitnya sangat tinggi. Sedangkan estuari atau areal delta merupakan pertemuan antara arus dari river ataupun dari perairan tawar menuju ke laut. Pertemuan ini atau zona pertemuan ini biasanya memiliki kandungan nutrien atau nutrien yang tinggi atau kawasan dengan produktivitas yang tinggi dengan banyak sekali organisme yang bergantung di kawasan itu terkait dengan wetland ya. Kalau kita mungkin paham ya, salah satu wetland itu banyak sekali di Indonesia, diantaranya merupakan jenisnya rawa atau genangan air ya, yang dalam kurun waktu tertentu itu bisa terjadi meluap karena proses presipitasi atau sumbangan dari hujan tentunya, dan ada posisi di mana menyusut ya jumlahnya, jadi badan air yang tingkat kestabilannya itu berubah-ubah ya di setiap tahunnya. Dicontohkan dengan rawa, sering sekali digunakan ya kalau mungkin pernah mendengar ya kajian melalui tradisi atau budaya terkait dengan tradisi budaya, misalnya peternakan ataupun pengembalaan kerbau ya, pengembalaan kerbau di area rawa atau jenis kerbau rawa juga ada yang perilakunya itu sudah beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu ya. Kemudian seperti yang jelaskan tadi, estuari merupakan transisi ya antara river dan laut. Di sini perubahan salinitasnya itu terlalu bervariasi tergantung dari ini ya pasang surutnya dan saat keadaan siklus bulan tentunya yang mempengaruhi ini pasang surutnya. Kemudian di area ini merupakan area penjebak dari bahan organik melalui limpahan erosi tentunya, area yang dekomposisi dengan jumlah nutrien, baik itu nutrien organik maupun dan komponen anorganik di sini terjebak di situ. Dan salah satu keunggulan kita, walaupun area ini banyak sekali di Indonesia, kita memiliki filter pertama sebagai penyaring untuk menyangga ekosistem selanjutnya, yaitu misalnya lamun ataupun reef ya. Salah satu ekosistem penyangga kita adalah mangrove ya, hutan mangrove. Kajian tentang mangrove, mangrove itu sendiri merupakan komponen penyangga atau ekosistem penyangga yang terluas di dunia. Untuk Indonesia sendiri, dia mampu menjebak dari partikel atau molekul erosi ataupun yang terbawa dari aliran sungai yang nantinya menuju di delta atau perairan estuari ini. Nah, ini adalah jenis lahan basah ya. Kalau di Indonesia itu ada beberapa jenis lahan basah, juga terkait juga lahan basah gambut ataupun yang bersifat asam di sini di banyak sekali saya kira di kawasan-kawasan seperti Sumatera dan Kalimantan yang notabene tanahnya itu banyak mengandung gambut ya, atau tanahnya itu sebenarnya tanah asli itu masih di dalam ya. Jadi tanah bagian atas itu bukan tanah dalam arti kata tanah yang sebenarnya atau bahan organik sebenarnya, tapi masih dalam proses pelapukan hingga menjadi satu tanah. Biasanya kondisinya itu dengan tingkat keasaman yang tinggi di situ, baik itu tanahnya, konturnya maupun aliran air yang melewatinya memiliki sifat yang sama, yaitu asam yang tinggi. Biasanya beberapa organisme yang mampu hidup di situ sudah mampu untuk beradaptasi. Dapat dicontohkan bisa contoh ya, mungkin yang mampu hidup di sana adalah snakehead atau jenis ikan gabus ya, terutama dengan kondisi ekstrim itu malah ikan gabus itu ukurannya atau size-nya itu lebih tinggi dibanding dengan yang mungkin ada di tanah yang biasa atau tanah organik biasa yang ada di Pulau Jawa ataupun Pulau Sulawesi yang tidak ada lahan seperti lahan gambut itu.
estuari itu menghasilkan kompleksitas yang tinggi ya, terutama dalam hubungannya dengan jenis medianya, jenis ekosistemnya. Banyak sekali beberapa zona ya, yang mampu disumbangkan, mampu diaplikasikan oleh beberapa ekosistem yang tinggal di kawasan itu. Ada yang tinggal di area yang substratnya adalah lumpur ya, di situ ada yang bebatuan, ada yang memang habitatnya di atas hutan mangrove, atau seperti dicontohkan adalah burung, tupai, ataupun ular, yang semuanya itu mendukung dari ekosistem estuari ini. Kemudian sedangkan wetland, karena cenderung ekosistem ini terbentuk baru ya, beberapa ekosistem di sini merupakan jenis spesies di sini merupakan jenis alien ya, atau tidak sengaja terbawa atau memang mampu menuju ke situ dan menjadikan zona itu menjadi zona tempat tumbuh dan berkembang biak. Contohnya ada organisme asing ya, gabus itu sendiri ya contohnya ya. Kemarin di beberapa di berita di Amerika itu sendiri sudah melarang adanya perkembangbiakan gabus ya, karena sifatnya itu sendiri merupakan hewan yang rakus ya. Jadi di sana itu ditentang atau dikeluarkan ya, supaya untuk dikurangi, kan dia juga mampu membatasi berkembangnya jadi spesies yang asli, jadi intruder ya, organisme yang asing ya intinya. Beberapa komponen yang sifatnya membentuk ekosistem kompleks itu di estuari ini tentunya masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia ya di sini, tentunya dari aktivitas manusia yang menyumbangkan di sini. Dan danau ya, danau itu ada berbagai variasi atau berbagai bentuk di sini, tergantung dengan persebaran atau penyebaran temperatur ya, berdasarkan penyebaran temperatur, yang tentu saja temperatur ini terkait dengan transfer nutrien ataupun persebaran nutrien. Ada jenis danau oligotropik ya, di sini transfer nutriennya sangat kecil ya, tapi oksigennya lebih tinggi, karena nutrien sendiri pada dasarnya itu dikomposisi menggunakan mikroorganisme, dan mikroorganisme itu menggunakan oksigen. Sedangkan jika nutriennya rendah, tentu saja oksigennya itu yang digunakan untuk mendekomposisi itu semakin kecil. Kemudian ada eutropik yang telah mengalami pengayaan dari limpahan nutrien, tentunya dari aktivitas manusia ataupun secara alamiah terjadi. Biasanya diciri khaskan dengan BOD ya, BOD tinggi ya, biological oxygen demand ya, itu terkait dengan kebutuhan oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik. Contoh dari oligotrophic lake ya, ciri khas utama dari oligotropik itu adalah tingkat kejernihan ya. Di Indonesia saya kira sangat banyak ya, tapi kalau sudah yang terpengaruh oleh erosi dengan jarak pandang ataupun dari dasarnya sudah tidak kelihatan, biasanya terpengaruh oleh erosi ataupun cuaca ya. Dari segi cuaca yang menyebabkan oligotropik ini tidak tampak begitu nampak di padahal harusnya Indonesia ini lebih banyak memiliki jenis-jenis danau yang oligotropik ya. Kemudian ada zona ya terkait dengan zona dari danau, ada litoral yang dekat dengan ini ya, dinding ataupun daratan. Biasanya itu kedalamannya itu sangat dangkal ya, dan ada limnetik ya yang memiliki kedalaman tertentu, dan limnetik ini masih dipengaruhi oleh penetrasi cahaya dan keberadaan produsen primer tentunya. Dan beberapa komponen yang mampu hidup di sini itu biasanya adalah plankton ataupun
jenis nekton ya. Nekton dalam kaitannya di sini mungkin lebih jelas ya. Kalau nekton itu lebih kata atau istilah yang lebih banyak digunakan di marine ya. Karena ini adalah arum, jeram dan sungai ya. Terkaitnya ciri khas utamanya adalah mengandung terdapat sifat fisik berupa arus ya. Sini jadi suhunya itu lebih dingin. Kemudian ekosistem dari coral reef ya. Di sini penyokong sebagai penyokong utama dari ekosistem marine atau lautan ya. Di mana di sini itu keragamannya cukup tinggi baik dari jenis ikan maupun jenis lain ya, seperti crab ya, crab ataupun jenis-jenis biota lain. Oceanic ya, bagian dari oceanic, oceanic zone merupakan perpaduan ya, antara arus angin dan arus yang ada di lautan itu sendiri, di mana karena adanya arus angin dari atmosfer dan arus angin yang ada di lautan itu sendiri menyebabkan pergolakan ya, pergolakan yang sehingga tinggi oksigen yang terlarut di sini. Berbeda dengan cenderung lautan yang tenang, tentunya saja oksigen levelnya akan berbeda. Kemudian dari dasaran ataupun zona dasaran itu biasanya dihuni oleh jenis bentik. Ini zonasinya pernah kita pelajari. Nah, ini terkait dengan distribusinya ya. Ada yang distribusi secara dispersal, distribusi individu, yaitu perpindahan dari individual dari tengah menuju ke semua bagian area yang yang intinya dalam suatu wilayah. Dispersal ini berkontribusi pada distribusi secara global ya dari masing-masing organisme. Kemudian faktor biotik yang berpengaruh terhadap distribusi ini tentunya itu diakibatkan karena yang pertama adanya predasi ya, kemudian musim karena biasanya contohnya di Afrika ya, di Afrika itu ada migrasi yang secara tahunan dilakukan oleh jenis-jenis herbivore atau seperti sapi atau seperti banteng yang secara tahunan itu selalu terjadi. Biasanya seperti itu untuk mencari tempat atau lokasi yang memang notabene banyak makanan di situ, terkait dengan makanan intinya di situ. Kalau di laut itu sendiri contoh ini ya, urchin ya, atau ini tripang ya. Pola distribusinya itu tergantung dengan adanya rumput laut yang menjadi pola makanannya ya. Kemudian ada ini terkait dengan ini ya, hubungan dari timbal balik dari beberapa organisme, simbiosis tentunya, mutualisme, parasitisme, dan hubungan lain ya, antara spesies dan spesies lain ataupun satu individu dengan individu lain. Tentunya adanya kompetisi di sini, terkait dengan kompetisi. Kemudian ada faktor abiotik yang berpengaruh di sini terkait dengan pola distribusi tersebut ya. Di antaranya adalah temperatur, terutama dicontohkan ya pola distribusi krill ya. Krill itu lebih menitik beratkan pada temperatur. Temperatur itulah yang menjadi penanda bahwa makanan krill itu ada di situ. Contohnya adalah alga ya, makanan krill. Jadi krill itu sebagai pemicu adanya pemangsaan atau trophic level dari organisme lain, sehingga mau tidak mau organisme lain yang notabene adalah pemangsa krill itu akan ikut movement atau ikut berpindah. Kemudian adanya air dan oksigen, tentunya saja terkait dengan migrasi juga di sini adanya air dan oksigen. Kemudian salinitas seperti organisme yang hidup di perairan estuari tentunya, dan adanya
sinar ya, lebih menitik beratkan pada organisme yang memiliki fotosintesis positif atau mampu mendekati cahaya, atau ada kepentingan khusus terkait dengan cahaya, baik itu tempat berkumpulnya makanan di situ ataupun secara tidak langsung memang tidak membutuhkan cahaya gitu. Jadi terkait juga. Kemudian rock dan soil ya, jadi terkait dengan organisme dasaran tentunya rock dan soil ini. Temperatur ini disebutkan berdasarkan ini, tentu saja terpengaruh juga ya, karena temperatur itu merupakan penanda sumber energi di situ, baik itu sebenarnya seperti cahaya matahari juga menyumbangkan temperatur di situ, mau tidak mau temperatur itu sendiri merupakan menjadi faktor pembatas ya, jadi kebutuhan suatu organisme di sini, terutama pada single cell ya, jenis single cell. Dengan water dan oksigen atau air dan oksigen merupakan kebutuhan utama ya untuk organisme yang heterotrof tentunya, atau yang cuma mampu berespirasi di sini, bukan organisme primer, kebutuhan utama untuk penyokong kehidupan ya. Kemudian salinitas ya, terkait juga dengan osmosis ya, reaksi osmosis, di mana balance atau keseimbangan ion yang ada terjadi di tubuh kita manusia itu sendiri, ada keseimbangan ion ya di situ terkait juga, dan sumbangsih ion terutama mineral di sini didapat dari makanan dan air ya untuk manusia. Adaptasi ini tentunya saja sangat besar ya pengaruhnya bagi kehidupan organisme tentunya, yang habitatnya memang peralihan antara air tawar dan air laut. Ada mau tidak mau memang harus memiliki suatu sistem regulasi yang mampu gimana itu saat ada di posisi ketersediaan air tawar itu semakin melimpah, ataupun di mana posisi di mana air laut itu lebih tinggi. Jadi ada beberapa mekanisme baik itu dalam diri tubuhnya, oleh faktor ataupun dari tingkah lakunya bisa disokong melalui itu. Sinar tentunya pada organisme yang memang ini ya sifatnya adalah fotosintesis positif ya. Di sini canopy drift atau riparian ini ya, itu terkait juga, jadi kerindangan ya dari area sungai melalui riparian vegetation atau vegetasi yang ada di sekitar aliran air, biasanya itu terkait juga yang membatasi adanya sinar matahari. Jadi tempat ini sebagai naungan juga, tapi juga membatasi jika terjadinya evaporasi yang berlebih ataupun terjadinya keringan ya. Rock dan soil mau tidak mau rock dan soil merupakan komponen unsur kimia yang paling tinggi kandungan dari CaCO3 ya. CaCO3 yang komponennya itu berpengaruh dengan komposisi mineral, sifat struktur fisiknya, dan pH. Kemudian persebaran ya terkait dengan kerapatan merupakan jumlah individu per unit area untuk density, kemudian dispersion merupakan pola dari jarak ya, antara individu dengan yang satu dengan yang lainnya, merupakan dispersi atau pola persebarannya. Terkait itu kemudian perpindahannya ada yang imigrasi, ada yang emigrasi ya. Imigrasi itu perpindahan suatu individu baru ke suatu area atau area lain. Sedangkan emigrasi itu kembalinya individu ke populasi semula atau area semula, ini seperti itu kebalikan. Kemudian pola dari dispersi terkait dengan
lingkungan ya, faktor sosial yang mempengaruhi di sini. Jadi pola yang ada di individu, misalnya schooling aja misalnya dicontohkan di situ, pasti ada satu lead ataupun satu yang menjadi alpha di situ. Itu merupakan salah satu jenis social factor ya di situ, mau tidak mau alpha itu sendiri memang ada, ataupun lead. Contohnya saja di komunitas formasi V ya, formasi V dari burung bangau atau burung lainnya, itu ada formasi yang di depan atau formasi V yang memang ditujukan ke pemimpin atau lead ya. Di situ terkait dengan social factor ya, terutama di situ. Bisa dilihat di sini beberapa jenis pattern atau pola persebarannya ya. Ada pola persebarannya yang tersebar ya tapi terfokus, tersebar tapi terfokus, klumpet ya. Kemudian persebarannya itu secara uniform atau seragam. Kemudian ada persebarannya yang secara random, pengertiannya bisa dibaca ya. Itu merupakan salah satu bentuk perilaku ya. Dicontohkan dari beberapa ekosistem yang berbeda. Bisa dicontohkan untuk jenis klumpet ya. Ini estuari, umumnya banyak terjadi di estuari, dan uniform ini salah satunya adalah pada persebaran area Arktik ya, di mana tempat tinggal penguin. Kemudian random itu organisme itu tidak bisa memilih atau menentukan. Di sini dicontohkan dengan plant ya. Jenisnya ya, jenis dispersi atau persebarannya. Demografi, studi yang terkait dengan demografi biasanya terkait lebih menitik beratkan pada statistik vital ya, populasi, bagaimana perubahan ya demografi terkait dengan perubahan populasi dalam waktu-waktu tertentu. Di sini terkait juga dengan laju kematian dan lahir ya, laju kematian dan lahir ya, demografi yang terkait demografi ya, terkait dengan studi tentang populasi ya. Kemudian demografi itu disusun secara spesifik berdasarkan beberapa komponen, misalnya dicontohkan dengan umur ataupun stadia misalnya dalam waktu dewasa ataupun anakan, indukan, itu bisa disusun berdasarkan dengan life table ya, life table untuk mengetahui ya kohort atau pola dari stadia apa sih individu ini, dikumpulkan dalam kajiannya terkait di mana untuk mengetahui pertumbuhan ya, gimana ukuran umur produktif itu ada berapa jumlahnya, ukuran yang tua ataupun mendekati ini ya kematian ya, itu ada berapa. Itu informasi seperti itu biasanya disajikan ya dalam kajiannya terkait dengan ekologi ataupun keragaman ya. Kemudian ada survivor curve ya, terkait dengan grafik untuk mempresentasikan data dari beberapa jenis life table tadi. Ada pola ya, di sini semakin tinggi tingkat kedudukan dalam tropik, tentunya persentase maksimum life-nya itu semakin tinggi. Contohkan di sini ada jenis manusia ya. Manusia itu memiliki persentase nilai yang tertinggi karena di struktur atau life tropik manusia memang paling tinggi. Kemudian ada jenis rat ya, rat atau omnivore di sini middle biasanya sebagai acuan ya, omnivore. Kemudian ada organisme non-motil di sini, tentu saja nilainya berfluktuatif atau bervariasi di sini. Untuk studinya dan per kapita rate increase itu biasanya bisa dihitung dengan persamaan yang bisa dilihat di sini, perubahan pada populasi bisa dihitung berdasarkan kelahiran ditambah dengan
organisme yang masuk atau organisme lain yang baru masuk, kemudian dikurangi dengan kematian dan organisme yang meninggalkan gitu. Itu terkait dengan jumlah dari ukuran populasinya. Secara garis besar secara matematis mungkin disimbolkan dengan ini ya, jadi pelajari sendiri nanti. B itu pasti birth, D dan death ya, mortality, M itu mortality untuk mortality. Dan ini adalah persamaan untuk pertumbuhan populasi terkait dengan persamaan matematis. Ada beberapa kondisi ya berdasarkan dengan persamaan tersebut atau per capita rate in case di mana kondisi kelahiran itu sama dengan kematian disebut dengan zero population ya, atau tidak ada perkembangan di situ. Kemudian ada mungkin kaitannya dengan nilainya yang lebih tinggi ataupun nilainya lebih rendah, berarti lebih dari 0 ya tentunya di sini, tapi tidak disebutkan secara gamblang ya. Tapi yang jelas yang menjadi acuan jika atau BEP-nya ya, dari kalau misalnya menghitung BEP atau yang bernama PKM ya, itu di mana tidak ada yang rugi ataupun tidak ada yang outcome, itu terkait dengan zero population growth ZPG. Kemudian ada exponential population growth ya, di sini terkait dengan pertumbuhan meledaknya populasi ya, secara massal tentunya. Tentunya berbeda sekali, berbeda ya, persamaannya jika memang pertumbuhannya itu atau prosesnya itu tinggi ya, pertumbuhannya. Exponential populasi growth result in ini ya, jenis kurvanya yang digunakan untuk menggambarkan ya ledakan populasi atau jenis pertumbuhan populasi yang secara masif. Ini dicontohkan dengan pertumbuhan gajah ya, populasi gajah. Tentunya itu sudah tidak mewakili sekarang ya, karena buktinya sekarang malah perburuan liar gajah itu semakin tinggi. Tentunya saja setelah fase ini pasti ada sedikit penurunan tentunya. Di samping dengan perubahan itu selalu terjadi ya, jenis populasi. Kemudian terkait dengan carrying capacity atau daya dukung ya, daya dukung kapasitas itu terkait dengan jumlah populasi yang diukur berdasarkan yang dapat disupport oleh lingkungan, biasanya disebut dengan carrying capacity. Ini terkait juga dengan aquaculture ya, budidaya. Jadi nanti mungkin akan dibahas secara detail tentang carrying capacity, di mana sih yang pertumbuhan berapa yang mampu disokong oleh kegiatan budidaya dengan luasan atau jumlah populasinya segini gitu. Terkait juga dengan carrying capacity atau daya dukung ya. Ada model hitung-hitungannya, tapi saya tidak akan membahas ya begitu banyak. Yang jelas persamaannya itu seperti atau modelnya ya, terkait dengan awal ya, peningkatan dari populasi dan faktor yang mempengaruhi atau penurunannya, dan model-modelnya jika dihitung ada kurva baru atau jenis baru ya, shape-nya itu seismoid ya, S. Jadi pada kurun waktu tertentu memang populasi akan sifatnya stagnan ya, tidak ada perubahan terkait dengan dalam jumlah kurun waktu atau jumlah generasi tertentu ya populasinya. Jumlahnya itu akan bentuk dari kurvanya itu akan seismoid ya. Jadi di sini polanya akan ada ini ya, ada titik jenuh, ada kejenuhan di sini. Model ya dari real populasi, beberapa mungkin ada yang bisa diamati populasinya di laboratorium ya, contohnya bakteri ataupun perkiraan dari alga, contohnya pertumbuhan alga.
Contoh di sini adalah dapnia ya, salah satu zoo yang dominan tumbuh di tawar, dan paramecium terkait di sini, di mana paramecium tentunya adalah makanan ya dari dapnia, terkait di mana harusnya secara alamiah dapnia, pertumbuhan dapnia harus seiring dengan ketersediaan sumber makanannya, yaitu paramecium. Tapi tentu saja pola ini akan berubah ya dengan kondisi lingkungan, di mana paramecium itu populasinya juga akan meledak seiring dengan kontribusi limpahan nutrien atau bahan organik di sini. Kemudian dapnia merupakan salah satu zooplankton dengan pertumbuhan tercepat, yaitu 24 jam ya. Pertumbuhannya sangat cepat dan potensial dijadikan untuk makanan alami, pakan alami untuk ini ya, ikan ataupun ikan hias, larva ikan. Beberapa konsep ya tentang populasi ya, terkait dengan organisme melalui tabel life history tadi, terkait dengan tentu saja terkait dengan pola reproduksi dan bertahan di luar dari migrasi ataupun tadinya emigrasi ataupun imigrasi tadi, terkait hanya pada life history itu saja ya. Ada trade off ya, pola pertukaran dari suatu organisme. Kemudian ada perubahan populasi di sini terkait dengan laju kelahiran dan laju ini ya, kematian. Kemudian density dependent ya, population itu terkait dengan turunnya laju lahir dan meningkatnya kematian ya, density dependent with population density atau kepadatan dari populasi. Kemudian mekanismenya dari masing-masing di atas bisa dipelajari sendiri, yaitu density dependent ya, terkait dengan laju yang tidak setimbang antara kelahiran dan kematian, pola kelahiran dan pola kematian. Kemudian perhitungan yang lain terkait dengan pola perpindahan ya, terkait dengan kompetisi untuk sumber dayanya ya. Mau tidak mau ini menjadi salah satu motivasi ya untuk populasi untuk pindah, untuk tumbuh, terkait dengan pola kompetisinya ya, di mana sumber dayanya sama tentunya, tapi jumlah yang menggunakan bisa over ataupun bisa berlebih ya di situ, bisa tidak ada sama sekali ya, atau hanya single. Di sini dicontohkan competition sumber daya terkait dengan ladang gandum, tentu saja carrying capacity-nya terkait dengan kandungan mineral ya di tanah. Kemudian kompetisinya sesama individu ataupun beberapa dicontohkan dengan ini ya, sumbangsi dari jenis organisme lain, misalnya hama ataupun gulma ya, terkait di situ. Kemudian ada toksik ya, toksik itu sebagai limpahan ya, atau yang dihasilkan dari akumulasi di alam, dicontohkan dengan akumulasi logam berat ya yang berkontribusi di situ. Kemudian terkait dengan kepadatan juga, jadi organisme yang tahan terhadap toksik ya, terutama pada kondisi toksik di situ pasti mempengaruhi juga kepadatan dari individu di situ, di sekitar situ. Mungkin polanya terkait dengan toksik itu juga terkait menghalangi proses produktivitasnya atau proses fertilitasnya ya, terkait juga ini ya, toksik disimbolkan dengan komponen ya, komponen asing ataupun yang sifatnya toksik ya.
Kemudian yang berpengaruh lain adalah adanya predasi. Tentunya saja faktor pembatas ya dari pertumbuhan populasi tentunya adanya predasi. Predator utama di sini, top predator dicontohkan dengan burung hantu ya. Kemudian teritori merupakan limit populasi atau kerabatan populasi, kepadatan populasi yang mampu didukung ya, mampu menjadi yang mampu didukung berdasarkan sumber dayanya atau teritori. Salah satu pola untuk mempertahankan teritori adalah menandai ya, yang sering dilakukan kucing ataupun organisme, dan beberapa organisme laut pun juga sama ya, merupakan organisme yang menjaga teritorinya atau suatu wilayah yang mungkin dapat dijangkau di situ. Contohnya adalah gurita ya. Gurita juga menjaga sekali teritorinya, dan beberapa belut laut juga sangat sekali menjaga teritori atau luas cangkupan yang dapat dijangkau. Kemudian ada pengendali komposisi populasi di sini adalah penyakit, tentunya wabah ya, yang mampu mengendalikan populasi. Contohnya sekarang adalah pandemi. Ini ya contoh sekarang, untuk pola sekarang, faktor intrinsik baik itu secara fisiologikal maupun hormonal ya, yang berpengaruh pada pola populasi ya, perkembangan populasi. Di sini digambarkan dengan pola intrinsik, yaitu ini ya, contohnya kanibalisme ya. Beberapa hewan ataupun beberapa organisme juga melakukan kanibalisme, mungkin karena faktor stres ataupun apa gitu. Mungkin itu saja, jika ada yang ditanyakan silakan. Pak, izin Pak, saya mau nanya. Silakan, Amalia Narya. Saya tuh baca dari beberapa peneliti itu bahwa dinamika estuaria tropik itu mereka memberikan berbagai macam solusi. Nih diantaranya itu kayak untuk pertama itu memperbaiki daerah lahan atas atau upland. Jadi di daerah atas itu nggak boleh ada pabrik, nggak boleh ada PLTU atau segala macam. Nah yang kedua itu melakukan pencegahan atau bird control namanya. Terus yang ketiga itu konservasi hutan mangrove. Nah pertanyaannya adalah pandangan Bapak dan teman-teman terhadap solusi ini, apakah efektif untuk beberapa tahun yang mendatang? Itu doang sih Pak. Oke, saya ini dulu ya, saya coba ini menanggapi dulu. Sebenarnya itu ini ya, lebih menanyakan pendapat ataupun ini ya, planning ya. Tapi sebenarnya ada beberapa poin ya, ada beberapa poin atau ide yang pernah dicanangkan, misalnya di eranya Gubernur DKI siapa gitu ya, kan aliran air tentunya banyak membawa muatan ya, di situ muatan bahan organik terkait dengan sampah juga, itu nantinya akan dikembalikan ya, terkait itu sedimennya mungkin apa gitu, dikeruk dan dikembalikan ke hulu. Itu mungkin salah satu solusi ya untuk mengatasi adanya pendangkalan atau terjadinya kelebihan nutrien yang diakibatkan erosi yang secara tidak sadar itu terjadi ya, pola-pola tersebut karena kemampuan tanah untuk menjaga atau untuk mengikat nutrien itu semakin berkurang karena root ataupun akar-akar sekarang digunakan sebagai lahan-lahan yang aktif di situ, seperti bangunan ataupun lahan-lahan lain yang fungsi atau alih fungsi kegunaannya itu sudah berbeda dengan sifat alamiah. Mungkin kegiatan itu tentunya bisa salah satunya digunakan selain tanah yang di sedimen itu yang diakumulasi merupakan
pupuk ya, sebenarnya pupuk, akumulasi pupuk, tapi kan membawa sedimen sebanyak itu kan butuh effort yang lebih, butuh usaha yang lebih, jadi mau nggak mau ada cost biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau untuk menurut saya dari regulasi yang disampaikan Amalia Narya itu bagus ya, dengan sebenarnya dengan memperkuat atau DAS ya, dengan mengembalikan fungsi utama lahannya sebagai pengikat, penjebak atau penahan dari berpindahnya sedimen menuju perairan, itu juga benar ya, mengembalikan fungsi naturalnya lahan ya, yang mungkin telah dialihfungsikan ataupun penggunaannya itu sudah lain ya, contohnya di puncak itu terkait juga seperti itu. Regulasi itu penting sebenarnya dari fundamental ya, dari rootnya, dari akar, dari hulunya dulu itu sebenarnya diperbaiki, itu benar ya, dari ekosistem hulu. Jadi mau tidak mau yang berdampak adalah yang tinggal di muara ataupun di yang berbatasan dengan akhir ya, muara air, yaitu laut ya. Tidak mau di situ pasti di situ akan terpapar banyak sekali material ataupun materi ya, intinya anorganik maupun limpahan dari aktivitas manusia. Tentunya yang menjadi korban di situ adalah orang-orang ataupun organisme yang tinggal di muara ataupun di zona perbatasan atau outletnya gitu. Mungkin teman lain ada yang ingin menanggapi dengan saran ya, ataupun ide dari yang disampaikan oleh Amalia Narya, silakan. Atau mungkin ingin bertanya lain, yang lain juga tidak apa-apa, pertanyaan lain. Gimana Amalia Narya dengan tanggapan dari saya? Benar sih Pak, ujungnya nanti pasti walaupun walaupun si upaya ini sudah dilakukan, tetap aja bakal ada masalah lagi. Contohnya kayak permasalahan yang upland ini, mengatasi upland ini yang misalkan PLTU diadainnya kan di pesisir, tapi tetap aja bakalan bermasalah untuk masyarakat di sekitar pesisir juga. Benar sih. Itu pun kita membutuhkan effort yang sangat besar, mau itu dari pemerintah, mau itu dari LSM atau maupun dari individu masing-masing. Iya. Terkait itu mungkin sosialisasi sih sebenarnya, dari kesadaran dari masyarakat yang perlu ditingkatkan di situ, ataupun banyak sekali dengan terkait dengan norma. Jadi salah satu yang menjadi orang takut misalnya, jangan membuang sampah ya di sungai, daerah aliran sungai, nanti kamu akan dihantui loh, ataupun di apa gitu, ada nanti akan roh ini akan ada gitu. Itu terkait dengan ini ya, tradisi yang sebenarnya itu ada baiknya juga, ada yang tertanam walaupun tidak secara nalar ya, logika ya, kok bisa gitu. Mungkin saya lebih condong itu tertarik dengan budaya orang Baduy ya, yang dia sangat kuat sekali menjaga tradisi, terutama tradisinya baik itu ke alam, baik itu dalam penggunaan teknologi, dalam kaitannya penggunaan teknologi, dan di mana kita mencoba tidak melukai alam, karena Baduy sendiri itu kan ini ya sangat ketat dalam proses ini ya, akulturasi ya, terutama dalam budaya. Mungkin kalau kita ya Baduy itu kan dekat dengan Banten, Serang, nanti mungkin adalah kita coba ada pengabdian masyarakat ya, tapi tentunya saja dicoba dulu ya, barangkali memang
nggak terbuka sama kita gimana penerapannya untuk keadaan sosial sekarang, dan dibandingkan ya dengan kondisi sosial sekarang, itu terkait juga mungkin bisa kita lakukan ya bareng-bareng. Kalau sudah mungkin kita rencanakan bareng-bareng, kalau mungkin sudah tidak ada dalam kondisi pandemi sekarang. Oke, silakan kalau ada yang ingin menanggapi ataupun ingin bertanya, masih saya ada kesempatan waktunya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Alivia Farah Hilmia. Ya, silakan. Ya. Jadi, Pak, saya tertarik soal pola persebaran. Yang tadi dicontohkan tuh ada pimpin kan, Pak. Nah, itu pola aksinya tetap mengikuti alfa, berkelompok-kelompok itu mematuhi alfa atau bagaimana ya? Oke ya, pola itu tergantung dari keberagaman sebenarnya, Dek. Semakin tinggi keberagaman ya tentunya jarak antara space antara pola itu tentunya akan semakin tinggi. Jadi estuari itu kan keberagamannya, biodiversitasnya itu tinggi. Jadi jarak antar spesies satu dengan yang lain ataupun jenis ini, misalnya crab ataupun kerang, ikan, pola persebarannya tentu akan membentuk jaring atau perkumpulan yang beda ya. Jadi makanya bentuk pola persebarannya itu lain ya, dispersinya tentunya terkait dengan dispersinya lain dibanding dengan yang lain. Jadi tentunya saja kita Indonesia dengan biodiversity yang tinggi, polanya akan membentuk seperti itu, di mana sebenarnya sumber daya yang ada itu melimpah, ada ya istilahnya ada, dan jumlah spesies ya dari spesies ke spesies, kemudian populasi ke populasi itu terjadi kompetisi di situ. Jadi jarak itu terkait juga dengan kompetisi ya, baik itu antar spesies maupun antar famili atau antar jenis organisme. Jadi semakin keragamannya semakin tinggi, pola yang persebarannya pun akan seperti itu polanya. Tentunya saja diwakilkan oleh tadi estuari ya, seperti itu mungkin terkait dengan diversitas tentunya. Gimana, Dek Alivia? Berarti itu tersebarnya itu untuk makanan ya, Pak? Bisa juga, bisa terkait juga dengan makanan atau daya pendukung lain atau daya dukung lain, misalnya air ya, air sebagai tempat media hidup ya, misalnya di estuari juga ada zona ini ya, rongga di bebatuan ataupun apa, kan di situ ada jumlah yang mampu ditampung itu tentu saja terbatas ya di situ. Jadi mau tidak mau ada sistem seperti kompetisi di situ, terkait juga di situ persebarannya. Bisa saja terkait dengan persebaran tidak hanya makanan ya, terkait dengan hal-hal yang lain yang mungkin mendukung yang digunakan secara bersama-sama gitu. Misalnya air ya. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan lagi. 1 menit lagi lah. 1 atau 2 menit lagi. Saya kira rekamannya itu cukup lama ya. Slide-nya cukup banyak, yang disampaikan cukup banyak ya. Mungkin bersyukur ya. Mungkin yang kelas B yang nonton kan bingung ya. Tentu saja kalian yang menanggapi ya bisa lebih santai lah sekarang ya, karena ini kan disampaikan secara impromptu ya, secara langsung, tatap mata, tatap muka gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya akhiri aja, sudah sore ya. Kalau yang belum sholat ya, sholat silakan, masih ada waktu ya kayaknya. Tapi saya kira sudah ya, sudah sholat semua. Oke, saya rekamannya saya akhiri.